ada ritual khusus yang dilakukan oleh pemilik rumah. Karena kebetulan pemilik rumah itu punya pegangan dan pegangannya cukup kuat. Iya. Enak banget tuh. Pusing banget. Emang bener-bener rumah ini tuh sengaja pagarnya tuh emang bener-bener tebal banget. Kang, gak kuat, Kang. Sudah terlalu jauh. Kenapa? Enak. Ternyata cewek-ceweknya dijebak di sini. Iya. Ada bekas kembang. Kembangnya itu udah lama banget. Kenapa nani? Pulangnya. Mau pulang. Sebenarnya dia berantem gara-gara persahabatan nih. Dia emosi gara-gara dia. Oke, mau keluar sendiri atau kamu mau dikeluarin? Keluarkan teh. Dia apa-apa. Ayo, awas ya, itu batu ya. Mau apa Keluar ya. mulu. Keluar boleh. Keluar Ayo, boleh. awas ya, itu ya. Keluar boleh. Sendiri. Oke, keluar. Keluar. Allahu Akbar. Gusti Nu Agung. Iya. Dari depan apa belakang? Jangan di depan. Oke, jangan di depan. Nego ya. Kalau nggak mau keluar bakar teh, bakar. Bakar aja teh, bakar teh. Jangan pakai tongkat itu. Teh. Tidak. Bakar teh. Ayo teh. Bakar teh. Bakar teh. Aduh sakit teteh. Iya sayang. Teteh. Sok teh. Kita jadi komprovokator. Udah membuat anak dan ayahmu Istirahat dulu, istirahat. gedebak-gedebuk ya Allah. Istirahat dulu. Minum dong. Minum. Teteh sakit. Teteh digeplok lagi goblok. Aduh. Jangan digeplok teh. Saya udah nolongin, saya dikata goblok. Emang temen kurang ajar tuh dia emang sama Caca Karolin. Temen udah kesurupan. Jangan depan teteh, jangan depan. Apa? Sakit teh. Awet teh. Belakang teh. Belakang. Jangan ditepok. Gak kuat gua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Awas kena batu kepalanya. Aduh, udah. Teh, Kananda udah. Iya udah Kan cukup. Anda minum dulu Lu ya. lihat aja badan lu, baju ayah, baju babang, baju Ua. Udah kayak monyet. Bener-bener. Tahu, lihat rambut lu udah kayak Hanuman rambut Ya lu. Allah, bener ya fungsi ayah sama babang tuh, ya Allah. Kenapa lu romantis banget sama ayah? Ya Allah. Aku Ayah, lihat iya, ayah bener-bener lari, Iya. megang babang. Yuk bangun yuk, di sini lu ngapain di tengah-tengah? Iya, kan bukan Kamu bermain. mau berenang? Berenang Angkat dulu, kolam istirahat ikan. dulu, bentar. Oke, sahabat misi, setelah perkeosan Kang Nanda aman, masih aman. Kak Caca Chaos udah banget, emosinya. chaos banget. Chaos banget, happy banget, keren banget. Jadi Gimana? kalau ada yang bilang Ria Puspita official settingan, hehehe, Farul gimana, aman ya? keren. Nggak minta pulang ke Bandung langsung kan? Ini aku pengen pulang. Kenapa sih? Serem. Kan uji nyali belum. LGLT. Apa tuh? Lu gila tahu. Gila tahu. Oke, tadi yang dibelas ya Kak Caca, Kang Nanda, Farul. Siap. Setelah pindah dari ruangan sebelah kanan saya, kita niatnya mau ke kiri, ke daerah kiri. Tiba-tiba kakaknya maraton. Iya, saya tiba-tiba nganceleng. Saya nggak tahu itu apa Kang Nanda tadi yang dibahas sama saya, Kak Caca. Siapa yang mau kasih tahu? Jadi yang masuk ke TT itu adalah sosok yang sebetulnya sudah lama di sini. Dia kayak tidak suka kedatangan kita, yang dimana takutnya mengungkap hal yang ada di sini teh. Oke. Jadi emang dia membuat suatu kekeosan, seakan-akan itu udahlah lu nggak usah betah di sini, lebih baik cabut karena bukan kapasitas kita untuk menjelaskan soal kejadian yang ada di lokasi ini teh. Oke, dan itu terjawabnya sebenarnya sih pas Kang Nanda ya, Kak Caca ya. Lebih Klimaksnya di di Kang Den Nanda. Ananda. Apa tadi pembicaraan tadi antara dua sahabat yang sebenarnya itu tuh kayak bukan Caca Karolin dengan setan yang masuk ke Kang Nanda, tapi Kang Nanda yang dimarahin. Apa yang didapat? Ternyata benar ya Kak, ya Kak Caca Benar, ya. tadi pas Den Ananda nyambat sampai dia lompat setinggi itu teh, kita itu di luar
nalar seorang Den Ananda badannya segede ini Langsung. bisa terbang setinggi itu ke genteng. Nah di situ sosok gede yang memang sengaja dikirim untuk menghancurkan tempat ini, bikin panas rumah ini, bikin penghuni rumah ini nggak betah, bahkan yang jaga rumah ini juga nggak betah. Nah tadi di balik Den Ananda nyambat, aku ada bilang sama Teteh dan sama Fahrul, ada ritual khusus yang dilakukan oleh pemilik rumah, karena kebetulan pemilik rumah itu punya pegangan dan pegangannya cukup kuat, sehingga ada korban yang ditumbalkan, yaitu darah dagingnya sendiri, cucunya. Ya kayaknya sih kalau untuk dia jabatan banyak ya Kang ya, apalagi kalau zaman dulu itu udah banyak banget dan kayaknya nggak tabu sih. Ya makanya tadi tervalidasi oleh yang nyambat di Den Ananda, makanya tadi aku emang bener-bener intimidasi banget nih gitu, karena kan dia kayak nantangin banget, karena memang kita undang juga kan, dan kaget juga ternyata sosok yang memang menguasai tempat ini masuk ke Den Ananda. Karena kan di sini kan cuma yang dilihat sama penjaga itu kebanyakan anak kecil dan cewek. Ternyata di balik itu mereka tuh cuma biar orang nggak betah tuh krocok-kroconya itu ya Kang ya. Dan nutupin sinyal besarnya itu. Cakep sih ya, kayak balik lagi kayak main catur, pion-pionnya dulu yang keluar baru kita kena skakmat. Nah tapi di sini kita masih ada beberapa tempat yang harus kita jelajah. Kita akan ke sebelah kiri, ada 2 ruangan. Mau ke kiri dulu atau yang ke kanan? Tadi sekilas saya melihat, tadi menyampaikan bahwa ada sosok wanita ya. Nah, sosok wanita itu di sebelah sana, Teh. Sekilas, ya. Di kanan ya. Di kanan di atas itu, coba kita ke sana. Nih di sini ada nih Kang. Ya. Nih ke kamar sini dulu aja ya. Boleh. Boleh yuk Kang Nanda yuk. Yuk Farul, Kak Caca yuk. Ya kalau tempat ini emang apa? Ya tempat untuk istirahat ya, Teh. Tempat istirahat. Tapi emang kembali lagi, emang sosok wanita itu emang suka lalu lalang ke sini bahkan ke sana gitu Teh. Oke. Ini ruangan biasa ya Kang ya? Ya ruangan istirahat lah gitu. Cuma untuk mencoba untuk flashback ya, mungkin Caca bisa bantu flashback seperti ada kejadian ataupun sebetulnya beliau ini juga punya kemampuan teman-teman semua, punya kemampuan tapi hanya ada para suhu jadi mendingan dia mah sepik-sepik anteng padahal dari tadi pas Kang Nanda masuk aja dia masuk juga. Jadi dia nggak mau ngeluarin kata-kata, tapi yang masuk ke Farul itu ngasih kontak mata ke saya tuh kayak ngasih tahu ada sesuatu. Betul. Oke, kita keluar karena di sini kayaknya kita diundang ke sebelah sana ya Kang ya. Kang Nanda saya udah ngeliat dia di sana. Sebenarnya saya mau ngalihin ke sini biar kita relax dulu, jangan bang-bang. Nggak langsung ke sana, tapi kan ibunya duluan yang main. Boleh Kang Nanda? Nah, coba sambil kita jalan, coba Caca flashback. Dulunya apakah tempatnya ada kejadian? Apakah ini tempatnya apa ya? Ruangan ini sempat dijadikan? Aktivitasnya pada saat itu masih. Lebih tepatnya ruangan itu sih. Ruangan itu pekat banget sampai aku untuk melek tuh nggak bisa. Oke. Karena ada pernah dilakukan ritual khusus dan itu kayak aku ada lihat kendi. Aku ada lihat kendi, terus kayak barang-barang klinik, terus aku ada lihat banyak pusaka di situ dan cukup kuat sih. Oke. Sama sebelum ada ruangan baru memang ditaruhnya di ruangan itu. Makanya ketika barang-barang tersebut dipindahkan di ruangan baru, yang aku sayangkan kenapa ruangan itu tidak di cleansing. Betul. Makanya pas ketika masuk tuh pekat banget, aku nggak bisa melek. Tadi aku agak sedikit terganggu matanya. Boleh Kang Nanda yuk naik yuk. Tapi kenapa ya Kang Nanda si cewek itu tuh
kita jauh, dia kesini, Iya. mencolok Ya, Beda, jadi beda. emang Nggak dia- kayak si anak kecil tadi. betul. Berani. Jadi dia sebenarnya ingin apa ya? Ingin kita untuk menjelajahi apa bisa dibilang untuk ini loh posisinya, Iya. posisi tempat ini kayak gitu. Nah, sebenarnya Tapi tuh kan bener. Tapi di sini energinya kuat kak. kuat, betul. Yang betul, di sini betul, kuat. Ke, lebih di sini lebih ke kesini apa ke sana Kang? Lebih kuatnya. Mungkin ada yang buat spidol nggak? Spidol Di ada sini nggak? langsung pusing banget kepalanya. Pusing banget, ya. Pusing banget karena ada. Gak enak banget ya. Pusing banget. Jadi emang kenapa pusing itu bentrokan energi yang alam goib sama kita, yang dimana alam goib itu sebenarnya ingin masuk ke badan kamu ataupun Caca ataupun Teteh ataupun saya. Jadi dia mencoba untuk bahkan bisa dibilang semuanya itu pengen kemasukan, pengen masuk ke badan kita untuk komunikasikan ke teman-teman tim yang ada di sini kayak gitu. Nah makanya saya coba untuk meminimalkan supaya tidak ada kejadian hal yang nggak kita inginkan kayak gitu sih. Oke, mau masuk ke ruangan apa tetap di sini? Mungkin di sini kali nunggu spidol ada spidol, boleh nggak? Tapi kan Anda yang paling bingung itu adalah si cewek ini tuh dari tadi tuh dia tuh pengen keluar tapi dia tuh nggak bisa keluar. Ya. Iya. Kenapa ya itu tuh? Jadi sok cewek ini sebenarnya kenapa dia tidak mau untuk ke kita? Dia takut dengan makhluk yang ada di depan. Kenapa? Kenapa takut? Soalnya kapasitas dia itu sebenarnya adalah lebih ke segi kekuatannya. Kekuatannya itu dia tidak ada apa-apanya sama yang ada di atas. Mau butuh apaan juga? Atau Nggak usah. kertas? Kertas Nggak Kang? usah. Sini, sebelah sini. Bising. Iya. Bising banget. Aku lihat ada Banaspati. Di belakang. Ya bising banget. Ini tuh kayak apa ya? Emang bener-bener rumah ini tuh sengaja di pagar-pagarnya tuh emang bener-bener tebal banget. Sekte ya. Lebih ke apa ya? Kalau si sekte itu ilmu hitam juga, tapi lebih ke dia ada pendidikannya. Komunikasi. Komunitas. Mau masuk komunitas sekte mania mantap. Iya. Angger, setan mah angger we. Ada lilin nggak? Sadar. Boleh lilin? Enggak bawa. Hah? Bawa nggak di ATK? Aduh ya Allah. Kalau minta apa-apa bisa nggak sekalian? Bener-bener jadi berat banget. Sabar, tenang. Tarik nafas. Oke, buang lagi, tarik Di lagi. atas. Mas babasin di atas. Tarik. Buang. Jadi lemes kalau aku malah. Iya kan? Aku bener-bener bising terus pusing banget ya. Ini rumah. Pusing ya? bukan Pusing mobil. banget ya? Pusing Iya. banget Iya. kak. Saya aja mual. Enak ada tongkat. Iya, harus. Masa mau Di gue atas yang keluar dulu. masuk Yang mulu di kan atas dulu. malu. Lu gambar ini yang di atas Iya dulu. neken banget. Iya. Hati-hati. Oh. Ini nahan. Nahan loh saya. Kalau saya tidak nahan, saya mau kabur. Kebiasaan saya pasti lari nyari tempat yang saya mau naikin nggak bisa manjat. Korek ada kan? Ada. Oke. Kang, kenapa ada yang ketakutan sama ada yang marah ya? Iya. Ada dua bentrokan. Yang Betul. satu takut, yang satu marah. Kenapa ya? Karena gini, yang takut itu yang kembali lagi yang saya tadi sampaikan bahwa dia kalah kekuatan, Kalah Yang satu- energi. kalah energinya. Yang satunya lagi itu dia masih ingin untuk tidak mau kita ada di sini. Iya, musik dia ya. Oke, sini kamu di sini. Bisa digelapin nggak lampunya? Aduh, anjir.
Sabar Kak Caca. Apa Kak Caca? Caca Marica hey hey. Kentel. Teteh atuh teteh ah. Nun. Iya yang marah sama yang sedih kenapa ya? Ya. Enggak kayak. Kenal nih. Tahu. Bawahnya Kang. Makanya aku. Tahu kan kalian semua penganut ilmu hidup. Buran-buran aja. Kang. Duduk biasa. Duduk biasa gimana? Sila. Oh sila. Kang ini aku nggak perjanjian kan? Enggak. Perjanjian lagi, dia udah takut Kang. Aku takut. Soalnya dia butuh perawan, Neng. Kang nggak kuat Kang. Sudah terlalu jauh. Kenapa? Sudah terlalu jauh. Apanya sudah terlalu jauh? Keluar saja. Hah? Keluar saja sudah terlalu jauh. Kan kita cuma mau nanya informasi lebih dalam. Sudah terlalu jauh. Kasihan yang jaga tempat ini, pengen hidup tenang, pengen istirahat dengan tenang, tidur dengan tenang, tapi selalu diusik. Kan mereka tidak mengganggu kalian. Hidup itu memang berdampingan, tapi kenapa kalian mengusik mereka? Sudah terlalu jauh. Kita datang tidak mengusik kalian. Kita cuma nyari informasi. Apa benar dengan melakukan ini kamu jadi takut untuk ketahuan semuanya? Iya. Iya. Oke? Perjanjian apa yang sudah dilakukan oleh bos kamu? Kamu kan sudah tidak diurus oleh bos kamu. Kenapa harus takut? Bukan urusan kamu. Bukan urusan. Iya, Kalian sudah terlalu jauh. tapi kan kamu sudah tidak diberikan sesuatu sesuai kontrak yang sudah dilakukan sesuai perjanjian. Perjanjian yang sudah dilakukan oleh bos kamu terhadap kalian itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi belum beres. Karena mereka sudah pindah. Belum habis. Belum habis. Iya. Ya memang sih. Iya, saya tahu. Ya kita tahu kalian melakukan perjanjian, salah satunya adalah darah daging dari bos kalian itu. Ya kan? Ingat loh, Ya, korban mereka itu tidak bersalah. lepasin Ca. Teteh bantu lepasin, ini banyak panas Oke. banget. Ya. Ini lepasin. Semua. Ikut campur terus. Dia makan punya dia yang mati, dia yang sakit. Dia yang sakit. Dia sayang kamu. Sayang, aman, aman, enak. Udah lebih lega nggak dibanding tadi nahan? Udah enak. Lebih enak. Ikutin presiden ikut campur terus. Iya. Jadi gue ini malah gara-gara nahan tuh enak aja.
Lebih enteng nggak? Masih Ternyata- ngisi nggak? Nah, ternyata cewek-ceweknya dijebak di sini. Iya. Ya. Memang iya. Itu kan ada aku. Kasusnya hampir mirip yang apartemen. Heeh. Yang apartemen di podcast Teteh. Lebih enak kan? Lebih enak, nggak bising. Heeh. Ya iyalah orang mantan bosnya dulu. Kan Anda. Oke Kang, Kang. aman. Aman. Yuk kita ke ruangan sini kita bahas lagi. Kang Nanda boleh di jalan duluan kan? Kamu laki paling tua. Kang jangan dulu ini Kang. Kang. Astagfirullahaladzim. Sini, lihat itu apa ruangan. Satu-satu kita bahas. Apa yang keluar? Tapi tuh aku nyaman loh di ruangan ini. Nyaman aku. Aku mendapatkan kenyamanan. Tapi pas tadi Fahrul sama Kang Nanda dikasih energi, aku tuh kayak dapat vision yang bener-bener banyak cewek-cewek yang justru dijebak teh. Ya. Coba deketin Kang. Hah? Takut bangke gue doang gitu. Kelapa ini. Bangke. Kelapa. Kelapa sama apa tuh? Tempat apa? Coba cek. Oh iya. Apa? Jadi Gue kira bangke. jadi gini. Betul kata Caca. Tempat ada yang melakukan pakunya. sesuatu. Ya. Paku apa dupa? Ini paku. Oh, Dupa. dupa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku nggak tahu ada itu tapi bukan udah aku Tahu. nyaman. Iya. Ya, tanya dulu. Yuk. Bang, energinya langsung kosong gitu. Ya. Yuk keserap sama Nanda semua. Pelan-pelan dulu yuk, ngobrol dulu yuk. Ya, Jangan kayak ngobrol. gini. Kamu jangan brutal. Jangan brutal, serem. Ya. Tempat ini udah pernah beberapa YouTuber gitu Kak datang ke sini tapi kita yang nguliknya terlalu dalam memang. Oke. Dan ini sahabat mistis keungkapnya gini, kita belum masuk ke sini. Dari tadi Kak Caca juga kan datang paling telat di sini. Tapi Kang Nanda sama Kak Caca itu udah bahas ini. Ya, ada Adalah ritual. sesuatu ritual. Nanti kita bahas itu. Kenapa? Kamu yang tadi lagi kah? Oh bukan. Kamu penghuni di sini kah? Kenapa setelah teman saya megang kelapa itu kamu langsung mau masuk? Apa yang kamu sampaikan? Tempat ini sempat ada yang minta sesuatu. Oke, apa? Permintaan apa yang mereka minta? Soal kayak Kekayaan. Oh mereka minta kekayaan. Kekayaan seperti apa yang mereka minta? Jabatan. Terus ditumbalkannya keturunannya mereka? Oke, dan kamu salah satu juga yang disuruh? Tidak. Siapa yang goblok? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku. Soalnya dia bukan penghuni sini. gede banget. Iya. Nggak maksudnya dia bukan yang dimaksud di ritual ini. Tapi Kang Nanda sama Kak Caca ini salah satu orang yang terlambat datang ke sini, tapi Kak Caca udah notice duluan. Aku sengaja ini ngebiarin diem, nggak ngomong karena kan belum on cam, bener nggak Farul? Pas masuk, kenapa penasaran banget di sini energinya beda. Ini tuh dingin nyaman karena kenapa? Saya pernah masuk di dunia mereka. Emang kurang ajar dia. Ini nyaman Aku banget di sini nyaman, karena aku ternyata di nyaman. sinilah ritual, ada beberapa ritual yang Dan ada kayak Besti gitu. Udah lemes banget. Lemes ya? Mas. Ya. Jadi gini, kenapa tadi saya menggambar bintang? Sebenarnya itu bukan bintang biasa, tapi simbol saja. Dan beliau yang jadi medianya, kenapa ngadep ke sini? Jadi saya melihat sesuatu yang ada lainnya ke sini teh. Makanya saya buat di sana, dihadapkan ke sana. Ada yang komunikasi masuk dan pada saat kita ke sini, sebenarnya saya nggak mau ke sini teh. Saya nanti bakal ada sesuatu chaos lah gitu. Dan taunya ya Allah alam demi Allah, saya nggak tahu kok ada
Saya kira paku tadi. Ada gini-gini ya. Saya kira paku Ya. maksudnya di dalam itu. Kalau itu paku keren banget. Tapi ini Berarti udah lama bener. banget. Ini sudah lama banget. Kenapa saya bilang udah lama banget? Mana sih Ken ya? Ken. Kenapa saya bilang udah lama banget? Yang pertama adalah ini ada kembang. Ada bekas kembang. Kembangnya itu udah lama banget. Ada disediakan ini, Apa itu? Oh, rokok. ya. Dan ini kelapa. Kelapanya udah lama banget. Dan kelapa kenapa ditancapkan sini? Ada sesuatu yang diminta di bangunan ini. Ya. Contohnya apa? Mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak mau suzon juga. Yang biasa yang saya ketahui adalah nyupang teh. Nyupang itu yang ada hubungannya kekayaan. Ya mungkin kamu udah tahu nyupang apa? Biasanya kalau Caca tahu yang nyupangnya di sini. Jadi ada lucunya. Jadi nyupang itu adalah minta angka. Gitu, minta angka. Dan ini udah lama banget. Tuh. Sering. Dan emang pusat di sinilah teh yang sebetulnya ada makhluk yang suka, anggapan yang datang ke sini adalah yang suka kasih sesuatu lah. Kasih sesuatu ya, mungkin angka, mungkin soal kekayaan, mungkin soal Dapat lagi gue. Apa? Dapat angka lagi. Ya. Yang bisa dibilang lebih utamanya soal angka. Tapi kok untuk kewibawaan, jodoh tidak di sini. Tapi ada sesuatu. Awas terus. Ada di sini. Ya. Ada komunikasi. Komunikasi yuk. Yuk ngomong Komunikasi yuk. dulu yuk. Yuk ngomong Ayo yuk. ngomong dulu. Yuk ngomong yuk. Bismillah. Yuk. Komunikasi dulu. Belah, ada di sini. Assalamualaikum. Dibelah. Assalamualaikum. Ini ada di sini. Ada di sini. Dibelah aja, dibelah. Dibelah. Ada di sini. Assalamualaikum. Siapa ini? Mau komunikasi nggak? Iya. Yuk. Gak mau komunikasi? Yuk. Ya. Ayo, yuk Iya. pelan-pelan dulu yuk, pelan-pelan. pelan-pelan Gak boleh, yuk. gak boleh. Iya. Gak boleh kasar ya. Ya. Jangan pegang. Mau ngapain? Dibelah coba. Ya udah. Kita cuma Ya. Jangan gitu, itu sakit, Iya. gak boleh kayak gitu. Jangan gitu. Ayo pelan-pelan. Iya. Yuk komunikasi yuk. Komunikasi Mau aja. komunikasi nggak? Kalau nggak mau komunikasi keluar. Ngomong nggak? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa ini? Siapa ini? Oh ini itu. Ini. Iya. Kamu yang sering kasih angka. Nomor. Heeh. Siapa yang sering kesini minta nomor? Hah? Banyak. Oh banyak. Ya kenapa atuh jadi Iya, kenapa kamu Heboh. ngasih-ngasih? Tadi kamu ngasih aku nomor, ngasih angka juga. udah kaya. Aku nggak minta. Masih ada yang sering kesini minta nggak? Jangan dikasih ya. Masa kamu cuma dibayar pakai itu, ih? Murah amat. Ada komunikasi lain? Kalau ada komunikasi lain? Tunggu. bisa tenang. Yang punya masih sering minta angka nggak? Udah nggak. Berarti sudah lama banget orang nggak datang ke sini untuk minta angka ya? Iya. Ya lepas aja. Ya. Ayah yang bisa lepas. Muntahin. Ada komunikasi ya. Gua nggak bisa megang soalnya. Kenapa? Kenapa nangis? Mau pulang ya. Kamu sengaja terjebak di sini ya? Terjebak ya. Iya. Banyak ya yang mau pulang ya, nggak sendiri ya. Iya. Ya, Sudah itu- berapa lama kamu di sini? Oh, udah lama Udah banget. Jahat ya. Iya. Kamu dijanjikan, Iya, pulang. banyak hal, tapi kamu dijebak Ya. untuk diletakkan di sini. Iya. Iya, Nanti pulang. pulang ya. Lepas. Garapu
Aduh kram. Keram. Mana kram? Oh, Aduh sakit itu, sakit. Kemasin teh. Sakit. Yang mana kram dikit? Mana? Pelan-pelan. Kemasin. Relax dulu. Relax, tarik Lemesin. nafas, Lemesin, jangan keluarin. Tarik nafas, keluarin. oke. Nah, Tisu. sambil Tete istirahat saya sambil jelaskan. Udah oke? Udah oke? Udah. Oh ini. Nih. Kenapa saya bilang ada yang minta sesuatu di sini? Ini ada 7. Aduh, 1, kenapa duduk Dua. begini? Duduk kenapa di sini Tiga. kotor banget. 4, Panas-panas minum es. 5, Nanti oksigen ke otak 6, Ganggu. 7. Mama. Ya Allah. 7 itu adalah kebiasaan yang dilakukan yang mungkin bisa, yang paham. 7 dupa itu untuk meminta sesuatu. 7 itu kan pitulungan. Pitulungan itu adalah pitu. 7 itu pitu. Pitu itu kan pitulungan. Pitulungan itu adalah pertolongan yang dimana tapi pertolongan itu adalah untuk segi meminta kaya sesuatu kayaan lah, hubungannya kayaan. Kenapa saya bisa bilang kayaan? Kembali lagi, kalau datang ke sini dan menjalankan hal kayak gini, apalagi ada kayak gini, sebenarnya nggak baik banget sih. Ada kembang, ini kembang 7 mungkin ya, itu pasti meminta sesuatu yang hubungannya dengan angka gitu. Nah, Teteh tadi kenapa masuk? Jadi sudah tidak mau yang diungkap tempatnya kayak apa. Bahkan yang tadi sempat masuk ceweknya itu dengan penuh luka. Oh, banyak luka dia. Banyak luka di badan ataupun luka kayak sayatan gitu. Tapi dia lebih mencondong ke soal kesedihan, dia tidak bisa pulang. Karena apa? Dia masih menyimpan sesuatu yang belum disampaikan sama, mungkin ya, belum disampaikan sama sanak keluarganya, mungkin. Keluarganya nggak tahu. Jadi yang nyangkut di sini nih sebenarnya kalau aku lihat tuh mereka dijanjikan sesuatu. Sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Jadi gini, orang atau wanita yang melakukan hal gila, misalnya dari desa ke kota, itu sorry misalnya mereka kerja malam. Iya. Bukan berarti mereka pure itu niat Kemauan mau. dia. Ya. Ada yang memang Terjebak lah ya. terjebak, ada yang memang ya karena faktor ekonomi yang harus mereka terjun ke dunia itu. Nah, beberapa yang di sini tuh lebih banyak dijebak. Iya. Dijanjikan bekerja untuk ART bahkan TKW, tapi maaf dipakai dulu sama yang punya rumah. Kasusnya sama kayak yang di podcast Teteh. Apart. Ya. Iya, kasus apart. Dipakai dulu, ada yang hamil Sekarang jadi tumbal. karena awalnya dia tidak mau darah dagingnya yang jadi tumbal, maka dia mencari orang lain, yaitu ya kasihan kayak wanita-wanita ini. Jadi makanya kita juga nggak bisa menghakimi wanita-wanita polos yang dari desa kenapa datang ke kota. Mereka terjebak di dunia begitu, kerja dunia begitu. Nggak semua yang memang wanita yang kerja di dunia begitu memang pure ya mereka mau gitu, Farul. Jadi ya di sini tadi aku dapat residual energi dan aku flashback tangisannya mereka tuh kayak aku pengen pulang. Iya, Kak. Aku Dari awal juga itu. Iya. ya aku tuh mau kerja, aku tuh dijanjikan kerja, tapi aku malah dikenalin sama bapak, dipacarin, hamil, tapi Dibunuh. ya dibikin kecelakaan, dibikin kecelakaan dan nyangkutlah di sini gitu. Sebenarnya rumah ini itu kalau dibilang rumah utama, Bukan. di awalnya rumah utama, Akhirnya tapi jadi itu hiasan. cuman formalitas aja. Sisanya rumah ini
untuk jadi tempat penampungan mereka. Kalau ada istilah Burhan kayak rumah bingung, yang Iya, rumah yang Dia paham. ya, paham, rumah paham. yang kalau ada Paham, perjanjian paham. Iya direnov bolak-balik Iya. direnov. Nah, kayak cuman kandang bubra. Iya. Iya. Cuma bedanya ini tuh jadi tempat mereka, markasnya mereka. markasnya Betul, mereka Dan kan. dibuat kamuflase ya. Ya, makanya karena yang punya rumah tuh melakukan ritual di sini. Makanya ada satu ruangan yang memang tidak bisa dibuka. Iya. Twist. Plot Oke. twist banget. Dan di sini hantu yang sering nakutin itu anak kecil sama perempuan. Karena mereka lah yang terjebak di sini ya. Betul. Jadi emang kembali lagi kenapa? Oke, dapat benang merahnya. Betul. Kenapa yang suka menampaki sosok anak kecil ataupun hantu wanita? Perempuan. Kenapa nggak sosok yang di pohon itu? Karena emang tugasnya dia bukan untuk mengganggu kayak seakan-akan menampaki atau menunjukkan eksistensinya kayak gitu. Tapi sosok yang di belakang itu emang sosok yang hanya bertugas untuk menyakiti saja. Sedangkan sosok yang untuk mengganggu itu ya sosok wanita, betul kata Teteh. Teteh mungkin kata yang lainnya bahwa sosok yang suka mengganggu itu sosok wanita dan anak kecil. Oke, yuk kita bangun. Sebenarnya sosok wanita itu kenapa mengganggu? Karena kan di sini Gak kan tenang. udah terkontaminasi dengan energi-energi Iya. negatif. Ya jadi gak tenang. Soalnya pas di jadi- podcast juga sama Teh kayak Kak Caca bilang, kan maksudnya tadi Kak Caca gak ketemu aku kan, pas podcast sama banget, dia kangen sama mamanya, Ya. dia pengen pulang. Pulang. Terus dia ngerasa kayak dia terus-terusan menyalahkan dirinya, kenapa aku bodoh, kenapa aku terlalu Iya, polos, gitu. kenapa aku gitu. Terus dia dikenalin ya sama bapak tua ini gitu. Oke. Jadi kita di sini berempat punya kesimpulan ya. Kenapa tempat ini terbengkalai lama, terus kenapa yang datang ke sini untuk mediasi atau cari tahu dapetnya perempuan lagi, anak kecil lagi. Ternyata kalau kita memang tadi terakhir Farul sudah ngeluapin pas kemasukan terakhir di ruangan sebelum ke sini, ini memang kita terlalu jauh. Karena kebetulan juga direksi kita masing-masing menjadi satu, jadi satu kesatuan ya kan, dan ketakutan buat mereka. Kita punya sisinya masing-masing untuk nguak ini. Akhirnya mereka ngerasa lo jangan bongkar semuanya dong di sini gitu kan. Karena inti dari rumah ini kosong itu memang seorang yang merasa dirinya tinggi, punya segala-galanya, menundukkan orang itu dengan iming-iming uang. Akhirnya orang terjebak di sini dengan kehausan dia harta, kekayaan, jabatan, gila ya untuk kejayaan dia sendiri, tapi membunuh karakter, membunuh nyawa orang, dan bahkan orang-orang yang dibawa ke sini itu terjebak dari hidup sampai mati. Ya. Tapi yang punya rumah udah kayak antara mati sama hidup di akhir hidupnya itu. Kayak sebenarnya dia kalau didiagnosa dokter itu dibilang stroke, padahal dia bukan stroke, tapi karena keilmuannya itu menggerogoti dia secara perlahan. Ya itu dia. Karena balik lagi tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Oke, kita closing di sini aja Siap, ya. Teh. Terima kasih Kang Nanda, terima Sama-sama, kasih Teh. Terima Caca, kasih Teteh terima kasih sudah Farul. diundang. Kita punya hari ini punya cerita yang mungkin bisa ditangkap sama sahabat mistis. Baiknya diterima, dipikirin deh tuh ya kan. Yang buruknya buang jauh-jauh. Karena setiap mistis ada ceritanya, setiap cerita ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.